Bismillahirrahmanirrahim. Masalah memulai ucapan salam kepada wanita-wanita kafir dan saling berkasih sayang dengan mereka. Sebelum kita masuk dulu, kita akan bahas dulu masalah toleransinya ya. Kita boleh silaturahim dengan keluarga yang non-muslim ya. Misalnya kita punya kerabat, tante, paman, ponakan, masih non-muslim. Apakah kita boleh silaturahim? Boleh. Ke rumahnya, mereka datang ke rumah kita, nggak ada masalah ya. Orang tua kita masih non-muslim, boleh kita bakti sama mereka. Bahkan dianjurkan tetap bakti dengan orang tua yang non-muslim. Beberapa teman-teman kita yang sudah syahadat, mu'allaf, kemudian mereka nanyakan kepada kami tentang hukum itu, lalu saya bahasakan. Kalau memang perintahnya dalam Islam justru dianjurkan berbakti dengan orang tua walaupun mereka non-muslim. Dan kalau perlu sekarang tunjukkan setelah Anda masuk Islam, Anda lebih baik dari sebelumnya. Lebih perhatian, lebih baktilah. Dan itu ternyata membuat ada salah satu teman kami sudah meninggal rahimahullah, beliau turunan Chinese masuk Islam. Itu pada saat beliau masih hidup dan pernah bergerak di satu kegiatan perusahaan bersama-sama dengan kami. Itu dia sampaikan orang tuanya masih dalam keadaan non-muslim. Tapi karena dia ikutin instruksi dari kami, saran agar tetap berbuat baik pada dua orang tua. Justru tunjukkan setelah masuk Islam lebih baik, lebih santun, lebih ramah, lebih memenuhi kebutuhan. Maka ternyata itu menyentuh hati kedua orang tuanya dan masuk Islam sebelum meninggal. Nah, itu contohnya. Yang tidak boleh, ya kita boleh juga tetangga dengan non-muslim, kita boleh berteman, ya partner bisnis. Yang tidak boleh cuma satu, tidak boleh dukung ibadahnya. Karena kalau ibadah jelas disebutkan dalam surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, ya katakanlah hai orang kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Wala antum ma'abiduna ma'bud. Kalian juga tidak perlu sembah apa yang saya sembah. Diulangi lagi, wala ana a'bidum ma'abadtum. Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Tidak akan ikut ritual-ritual kalian. Tidak perlu mengucapkan selamat atas ibadah-ibadah kalian. Wala antum ma'abiduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ucapin selamat pada kami ya, karena urusan agama ini beda. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Khusus masalah agama tidak ada toleransi. Masing-masing punya keyakinan, tapi yang lain tidak ada masalah. Nah, ini poin yang harus digarisbawahi. Nah, kita pun harus tampil sebagai seorang muslim dengan pribadi kita. Ibu-ibu harus tampil dengan hijabnya, jangan kena berteman sama wanita-wanita non-muslim baru merasa malu, risih, lalu tidak pakai hijab misalnya. Kan gitu. Atau malah dukung orang-orang non-muslim dalam kegiatan-kegiatan yang haram dalam agama. Kayak minum khamar, berzina, dan segala macam. Pernah ada orang non-muslim, kebetulan mengundang saya di salah satu podcast yang terkenal nasional. Kemudian dia mengatakan pada saya, dia bilang, Ustadz, saya non-muslim. Sampai dia sambil bercanda, Ustadz nanti kalau saya masuk Islam saya akan kontak Ustadz. Oh ya silahkan. Terus dia bilang sama saya, ini Ustadz ada pegawai-pegawai. Ini Ustadz mereka ini muslim-muslim tapi tidak puasa Ramadan, mereka tidak sholat. Akhirnya kan orang non-muslim yang mungkin yang sedang dia bekerja di tempatnya atau berteman atau bertetangga ini berpikir ini aja muslim tidak patuh menjalankan agamanya. Akhirnya tidak menarik bagi mereka. Sebaliknya pernah ada seorang sales obat di kota Makassar waktu itu saya belum pindah ke Jakarta. Ada dua orang teman saya dari Saudi, satu dari Mekah dan satu dari Hail, salah satu kota di Saudi, ngajar di dua kampus di Makassar, satu di Universitas Muslim Indonesia, satu di Universitas di UIN ya, dulu IAIN, ngajar di sana. Kebetulan mereka berdua ini tinggal di satu komplek berdekatan dan dekat itu ada masjid tapi di luar komplek. Setiap 5 waktu sholat selalu lewat, keluar, pergi sholat, kemudian pulang lagi. Ini aja sudah membuat menarik bagi si sales obat, waktu itu kebetulan agama Katolik. Kebetulan saya ditelepon sama Syekh ini, lalu dia katakan, Khalid tolong ke sini. Ini ada orang yang mau masuk Islam. Lalu saya tanya, waktu saya ketemu, ternyata dia sales obat. Saya tanya kenapa mau masuk Islam. Alasannya dia ya adalah karena saya tertarik melihat, orang-orang ini patuh banget gitu. Setiap azan ke masjid ini luar biasa ini. Berarti mereka sangat patuh dengan Tuhan mereka. Hanya itu sudah cukup menyentuh. Ya, contohnya. Jadi harusnya kita bisa menjadi pribadi kita sendiri. Perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwasanya kita sebenarnya umat Islam ini baru sekian tahun saja ya kita ini tidak menguasai dunia. Sebelumnya ini dunia ini mengikuti kita.
umat Islam. Kalau kita mau hitung mungkin 100 tahunan saja sekian. Ya. Dimulai dari tahun, kita kan sekarang 1447 Hijriah. Ya. Berarti sudah 1447 tahun yang lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Gitu kan. Dari tahun 1 Hijriah sampai tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW berkuasa jadi nabi dan raja, jadi raja tentunya selain nabi di kota Madinah dan berhasil menaklukkan Jazirah Arab. Semua ikut tunduk dengan hukum Islam. Waktu itu ada 2 negara adik kuasa, ada Romawi, ada Persia. Romawi utara dan baratnya Jazirah Arab. Persia timurnya Jazirah Arab. Dan mereka punya peradaban, punya militer, punya perekonomian. Nabi SAW tidak pernah belajar dari mereka. Nabi SAW justru membentuk sistem yang baru, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat yang mulia. Abu Bakar 11-13 Hijriah, Umar 13-23, Utsman 23-37, dan Ali 37-40. Maka ini makin luas Islam pada saat itu, makin terekspansi sampai ke negeri Syam, ya, sampai umat Islam sudah punya kapal perang di laut yang pertama dan seterusnya. Kemudian ada dinasti pertama dalam Islam, kerajaan pertama dalam Islam namanya Umayyah, didirikan oleh sahabat yang mulia sekaligus ipar Nabi dan penulis wahyu Nabi namanya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Itu dari tahun 40 sampai 132 Hijriah. Itu Islam makin berkembang lagi, makin menjadi contoh, ya, diikuti tata cara makannya umat Islam, pakaiannya, peradabannya, perekonomiannya, kekuatan militernya disegani oleh dunia mana masa itu. Kemudian berdiri kerajaan kedua namanya Abbasiyah dari tahun 132 sampai 656 Hijriah. Runtuh di tangan suku Tatar atau Mongolia pada saat itu. Kemudian 670 atau 80-an Hijriah berdiri Utsmaniyah di Turki sampai 1924. Ya mungkin sekarang kalau kita tarik 1924 itu sekarang 2024, ya itu 100 tahunan lah ya, lebih sekian. Itu ya 120 tahun kurang lebih ya. Karena ya kurang lebih itu baru berubah menjadi negara sekuler dan ditinggalkan agama Islam. Semenjak itu umat Islam berkiblat dengan orang-orang non-Muslim. Dulu itu saya punya fotonya masih hitam putih dinukil dalam beberapa buku-buku sejarah Islam. Di tahun 1930-an, 20-an, waktu kita Indonesia masih dijajah sama Belanda waktu itu banyak tersebar foto-foto masih hitam putih. Ratu-ratu dunia seperti Ratu Austria di Eropa itu banyak mereka pakai jilbab. Ya, wanita-wanita mereka banyak pakai jilbab, masa pakai cadar karena mencontohi umat Islam di masa itu. Itu cukup banyak tentunya peradaban-peradaban yang dinukil. Tapi sayangnya kita sekarang justru terbalik. Kita meninggalkan agama kita sehingga akhirnya kita justru yang berkiblat pada orang lain. Harusnya orang lain berkiblat pada kita karena agama kita adalah agama yang benar. Nah salah satu hal yang harus kita perhatikan, tadi saya sudah bahasakan masalah toleransi, mana boleh, mana yang tidak boleh. Berurusan dengan masalah agama tidak boleh kita toleransi, tapi berurusan dengan urusan yang lain boleh tentunya, ya selama tidak mendukung ibadah mereka. Nah salah satu hal yang harus kita perhatikan dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala adalah tidak bolehnya kita memulai memberikan salam ya kepada mereka. Tidak boleh mulai memberikan salam. Sebagaimana dinukil di situ ya, ada di halaman 4 dan 5 ya, di pelanggaran nomor 3 ini, yaitu sabda Nabi SAW di halaman 5-nya, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Janganlah kalian memulai ucapin salam kepada kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Hadis riwayat Muslim. Lalu dikatakan di situ, begitu juga mengucapkan selamat pada saat ulang tahun atau tahun baru atau semacamnya. Semua ini hukumnya haram untuk dilakukan karena termasuk ungkapan loyalitas atau wala kepada musuh-musuh Allah dalam hal ibadah mereka. Dalam hal ibadah mereka. Ya. Jadi saya sudah jelaskan tadi kalau selain daripada ibadah tidak masalah. Tapi kalau sudah ibadah mereka nggak boleh. Ya ini sudah pernah kita jelaskan pada saat ucapin selamat Natal misalnya, ya selamat tahun baru. Selamat Natal itu seperti kita mengatakan selamat ya keyakinan kalian benar kalau Isa itu adalah anak Tuhan. Sementara kita tidak boleh ucapin itu, ya. Kita tidak boleh mengucapkan itu. Sebagaimana juga kita sebenarnya tidak butuh untuk mereka mengucapkan kepada kita selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha, gitu kan. Dan itu sama sekali tidak mengganggu Bhinneka Tunggal Ika kita.
Ini masalah agama ini, ya. Karena betapa kacaunya kalau semua orang mengistilahkan toleransi itu berarti boleh kita menyelam ke agama mereka, mereka juga boleh menyelam ke agama kita dan masuk ke semua lini. Itu jadi masalah nanti, ya. Saya pernah ditanya di salah satu podcast juga waktu itu, terkenal di Indonesia, tentang masalah kepemimpinan. Kenapa ada simpang siur informasi sepertinya Indonesia nggak mungkin dipimpin, nggak mungkin presidennya orang non-Muslim. Dia tanya begitu pada saya. Kemudian saya mengatakan, saya mau tanya, kalau seandainya di Australia, di Jepang, di Korea, di Amerika, di negara Eropa juga gitu ya, tiba-tiba ada calon presidennya Muslim, kira-kira diterima nggak? Tiba langsung dia faham, dia mengatakan, oh ya saya sudah faham Ustaz. Iya, tidak mungkin diterima karena di situ Muslim minoritas. Nah begitu juga di Indonesia, karena kita mayoritas, nggak mungkin yang pimpin kita non Muslim, karena akan sangat banyak bentrok dengan peraturan-peraturan Islam. Itu nggak mungkin. Nah, itu contohnya ya. Jadi memang ini berhubungan dengan masalah agama, tidak bisa kita masuk satu sama yang lain, ini akan susah. Oleh karena itu Allah sudah berikan batasan dalam agama, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami juga punya agama. Ya. Dari hadis yang baru kita baca tadi, nanti akan kita jelaskan panjang lebar itu ya. Kita akan coba menjelaskan dari dua sisi. Dari tentang masalah hukum salam dulu, secara umum, dan apa keutamaannya, baru kita masuk tentang masalah hukum mengucapkan salam kepada non-Muslim. Apa yang harus kita jawab, apakah kita boleh memulai atau tidak. Kalau mereka mulai memberikan salam, bagaimana kita menjawabnya, nanti akan kita paparkan insya Allah termasuk pendapat para ulama. Kita akan mulai dulu dengan masalah ucapin salam. Islam ini termasuk agama yang mulia sekali, karena menganjurkan kita untuk saling mengucapkan salam. Ya. Terutama muslim dengan muslim. Muslim dengan muslim. Beranjak daripada surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 86. Dalil pertamanya. Itu berbunyi, Allah SWT berfirman, wa idha huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi penghormatan, ucapan, ya, dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Dan balaslah penghormatan itu, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Jadi di sini kita disuruh ucapin ya. Kalau teman-teman misalnya mendapatkan ucapan salam, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian kalau orang mengatakan Assalamualaikum, kita juga menjawab Waalaikum. Cukup juga boleh ya. Tetapi perlu saya ingatkan, kalau mengucapkan salam Bapak Ibu sekalian, setiap ucapan salam ini akan bernilai pahala yang besar. Karena Assalamualaikum pahalanya 10 dan artinya mulia sekali. Assalam itu namanya Allah ya. Artinya memberikan keamanan, ketentraman, kedamaian, keselamatan ya. Jadi kalau kita mengatakan Assalamualaikum, seakan-akan kita mengatakan semoga keselamatan dunia akhirat akan selalu bersamamu. Itu akan diberikan 10 pahala. Kalau ibu dan bapak membaca lagi warahmatullah, dan semoga rahmat Allah juga datang padamu. Rahmat artinya karunia, rezeki. Semoga selalu kau terpenuhi kebutuhan atau rezekimu. Wa barakatuh. Ini tadi wa rahmatullah dapat 10 lagi. Wa barakatuh itu juga artinya semoga engkau mendapatkan keberkahan, maksudnya kecukupan. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Pernah Nabi SAW lagi duduk, Ibu sekalian, lalu ada yang datang mengucapkan salam. Dia mengatakan Assalamualaikum. Lalu orang itu duduk. Lalu kata Nabi SAW, lahu asyarah. Orang ini dapat 10 pahala. Lalu datang orang kedua, telat juga dalam majelis itu. Kemudian dia mengatakan, Assalamualaikum warahmatullah. Ada warahmatullahnya. Kemudian Nabi SAW jawab, lalu Nabi mengatakan, lahu ishrun. Orang ini dapat 20 pahala. Karena sudah Assalamualaikum tambah warahmatullah. Kemudian lagi ada orang ketiga datang kemudian mengucapkan lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW jawab, kemudian Nabi pun mengatakan lahu thalathun. Orang ini dapat 30 pahala. Orang ini dapat 30 pahala. Berarti memang kita dapat 30 pahala. Dan ini kami sarankan Bapak Ibu sekalian, tulisan atau lisan selalu diucapkan. Tulis juga gitu.
Jadi kalau tulis WA kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada teman, mulai dengan Assalamualaikum. Telepon mulai dengan Assalamualaikum. Sayang sekali. Dalam sehari berapa kali kita WA kepada orang, dalam sehari berapa kali kita telepon dengan orang. Kita bisa bayangkan berapa banyak pahala yang kita bisa dapatkan kalau 10 orang saja kita ucapkan salam pada mereka, maka 10 orang ini kalau kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala. Kalau kali 10 itu 300 pahala. Ya, berapa banyak yang bisa kita dapatkan. Saya tertarik sekali dengan pola yang digunakan penerapan sunnah ini di Saudi ya. Setiap kali kami masuk bertamu ke rumah teman-teman kami dulu waktu masih di Madinah. Sampai hari ini juga masih sama. Kalau saya lagi bimbing umroh misalnya saya datang ke rumah teman-teman yang masih hidup Masya Allah. Kami bertemu. Kami mengenang lagi masa-masa dulu kuliah gitu. Terus kemudian datang ke rumahnya. Masih sama polanya. Rumah mereka begitu kita masuk ada pintu khusus untuk laki-laki, pintu khusus untuk perempuan. Tamu laki-laki ke pintu itu ada ruang tamunya di dalam sana. Perempuan ada pintu lagi untuk ruang tamu perempuan juga. Nah biasanya tuan rumah pada saat kita datang kita ucapin salam, dia jawab. Kemudian kita dipersilakan masuk ke ruang tamu. Ngobrol lah kita. Apa kabar, baik, segala macam basa-basinya. Kemudian mereka biasanya kalau istrinya udah siapin yang untuk tamu, itu di ruang tamu ada bel. Jadi ditekan, nanti nyala lampu atau suara, ada suara gitu. Tapi bukan suara musik-musik. Yang penting sudah jelas, oh suaminya sudah tahu istrinya sudah siapin makanan. Suaminya pergi ke dalam ngambil makanan hidangan buat tamu, dihidangkan. Itu pada saat baru dia duduk sama kami 5-10 menit yang lalu. Dia pergi ambil makanan. Dia kembali lagi. Dia ucapin salam. Masuk ke ruangan itu ucapin salam. Padahal baru saja kita ngobrol tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Dan sudah menjadi pola itu ya. Kami pun hanya terapkan juga itu. Karena kadang-kadang pergi kamar mandi, pamit dari rumah itu, kamar mandi. Masuk lagi ke ruangan tersebut. Assalamualaikum lagi. Karena Nabi SAW suruh ucapin salam. Sebanyak mungkin. Nanti ibu-ibu dan bapak sekalian akan dengarkan. Banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang keutamaan. Dan berapa banyak fadilah, ya apa namanya, keberkahan yang kita bisa dapatkan. Coba bayangkan kalau suami istri selalu saling mengucapkan setiap ketemu atau WA atau telepon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dunia akhirat untukmu, rezeki selalu melimpah untukmu, semoga selalu kamu tercukupi. Misal suami ucapin, si istri jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga juga keselamatan dunia akhirat untukmu, semoga kau selalu diberikan rezeki, semoga keberkahan atau tercukupi. Ini bayangkan kalau selalu kita ucapin sama anak, sama istri, sama pembantu, sama siapa saja. Ya. Di Saudi itu kita kalau terbang domestik, penerbangan, kalau kita sudah duduk di kursi kita, ada orang baru datang, ucapin salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah tidak asing itu, naik di bus, di kereta, kita sudah sering dengar orang kalau lihat kita pasti Assalamualaikum, diucapin, jadi dihidupkan itu. Nah ini sayang sekali kalau luput dari kita ya, kita jarang sekali menghidupkan itu. Saya berapa kali jalan sama beberapa orang ikhwah, telepon istrinya, tolong disiapin ini ya. Ya akhi, kenapa nggak salam? Doakan istri antum kebaikan. Gitu kan? Kenapa nggak tulis atau nggak ngomong ucapin salam ini? Sayang sekali. Baik, kita akan mulai dengan hadis Nabi SAW. Itu tadi ayat Al-Quran surah An-Nisa tadi. Sekarang hadis Nabi SAW banyak sekali diantaranya. Kata Nabi SAW, hakul muslim ala muslimun sittun. Hak muslim ala muslim ada 6. Qila mahunna ya Rasulullah. Ditanyakan kepada Nabi SAW, apa saja 6 hak itu? Lalu beliau mengatakan, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kau bertemu dengannya, ini hak yang pertama, kau ucapin salam padanya. Ini hak pertama seorang muslim. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, kalau dia undang, jawab undangannya. Selama bukan maksiat, diundang apa saja datang. Kalau kita nggak bisa, jangan basa-basi. Seorang muslim harus jelas hidupnya ya. Bisa atau nggak bisa, gitu aja. Ya, jangan orang dijanji terus orang nunggu, siapin makan segala macam, kita nggak datang. Ya insya Allah saya datang, beras sebenarnya niat dalam hati tidak datang. Jangan begitu. Ya, ini hak yang kedua, kalau diundang datang. Yang ketiga, wa ijastansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat, saran, ide, berikan. Ini hak yang ketiga. Saya mau buka usaha ini, saya mau menikah sama ini, saya mau pindah ke sana, pendapatmu gimana? Kita kasih saran kita kalau dia memang diminta. Kemudian yang keempat, wa idza atasha fahamidallaha fashammithu. Kalau dia bersin, lalu dia memuji Allah mengatakan alhamdulillah, maka ucapkanlah ya. Shammithu itu maksudnya bilang yarhamkallah. Semoga Allah merahmatimu ya.
Jadi kalau dia ketemu salam, kalau dia undang jawab, kalau dia minta nasihat nasihati, kalau dia bersin memuji Allah maka ya kita dia mengatakan alhamdulillah, kita mengatakan yarhamkallah, semoga Allah rahmatimu. Kemudian yang kelima adalah wa idza marida fa'udhu. Yang kelima kalau dia sakit jenguk dia. Karena menjenguk orang sakit ini ada pelajaran khusus ya. Kita jadi lebih mengenang, kita jadi lebih menyadari tentang kebesarnya nikmat Allah karena kita lagi sehat. Ya. Kemudian yang terakhir yang keenam wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia meninggal maka antar jenazahnya. Ini hak Muslim ada 6. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga ditanyakan dalam sebuah hadis Bukhari ya, kepada Nabi SAW, ayu islamin khair, amalan apa dalam Islam yang paling baik, mudah, pahalanya besar? Qala tut'imut ta'am, engkau memberikan makan kepada orang. Ini termasuk yang banyak luput juga dari kaum muslimin ya, mentraktir orang, berbagi makanan dengan orang, itu luar biasa, itu pahalanya besar banget ya. Sampai sebagian salaf mengatakan aku menyiapkan makanan kesukaan sahabat-sahabatku 10 orang. Lebih aku sukai daripada aku semalam suntuk mendirikan sholat malam. Karena besarnya keutamaan memberikan makan. Kemudian wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Dan yang kedua engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Jadi pengucapan salam ini tidak harus kenal dulu baru ucapin salam. Tapi kita ucapin kapan saja ya. Saya waktu itu belum bergerak di media. Awal-awal saya pindah di Jakarta. Mungkin tahun 2006, 2005 waktu itu. 2006 lah. Karena kami mulai aktif sebenarnya di media itu tahun 2012, 2013 ya. Jadi sebelumnya itu masih belum terlalu banyak ditahu sama orang sekarang. Saya pernah masuk di sini di Celitan ya, di PGC. Pas azan, mau sholat di lantai paling atasnya, saya masuk lift agak rame. Terus saya polos gitu jalannya sunnah Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua satu lift lihat muka saya. Ini siapa? Nggak kenal gitu ya. Kok ucapin salam gitu. Jadi saya balik heran melihat mereka. Kok nggak ada yang jawab? Padahal semua liftnya itu menuju ke lantai yang atas untuk masjid. Jadi bagi mereka masih asing kalau ucapin salam itu. Ini agak unik ya. Padahal sebenarnya ada riwayat juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Itu pernah ada muridnya datang ya, melewatin dia lalu mengatakan assalamualaikum ya. Wahai Abi Abdurrahman, wahai ayahnya Abdurrahman. Maka Abdullah bin Mas'ud dengan senang menyambut orang itu lalu menjawab salamnya lalu mengatakan innahu sayati 'alan nasi zamanun yakunu salamu fihi lil ma'rifah. Ketahuilah nanti akan datang satu waktu nanti, entah kapan kata beliau, karena beliau dengar dari Nabi SAW, dan orang-orang tidak akan mengucapkan salam kecuali kepada siapa yang dia kenal saja. Berarti tidak boleh kita meninggalkan salam, kenal tidak kenal, assalamualaikum saja. Gitu kan? Tidak ada susahnya gitu. Betul juga dalam penjelasan yang disampaikan, ya, dinukil oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dan juga ini disebutkan, sebenarnya perkataan ini lebih jelas lagi dinukil oleh Imam Bukhari dan dijelaskan dalam syarah Sahih Bukhari di Fathul Bari, kitab Fathul Bari jadi 17 halaman 458. Kata Nabi SAW, min asyratis sa'a yamurra rajulu bil masjid la yusalli fih. Termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah seseorang laki-laki melewatin sebuah masjid lalu dia tidak sholat di situ. Udah dengarin azan, dilewatin aja. Itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Berapa banyak sekarang orang lagi azan, bahkan iqamah, masih lalang depan masjid. Laki-laki ya. Perempuan masih boleh sholat di rumah. Tapi kata Nabi SAW, min asyratis sa'a, termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah seorang laki-laki, ayyamurra rajul bil masjid la yusalli fi. Dia melewati masjid tapi dia tidak sholat di situ. Kemudian juga wa alla yusallima illa ala ma ya'rifuhu. Dan termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah seseorang tidak mengucapkan salam kecuali pada orang yang dikenal saja. Nah ini di masa kita berlaku. Itu menunjukkan tanda-tanda hari kiamat. Ibnu Hajar mengatakan dalam syarah Sahih Bukhari di Fathul Bari, mengucapkan salam pada orang yang tidak dikenal merupakan tanda ikhlas dalam beramal kepada Allah Ta'ala.
tanda tawadhu, merendah diri. Dan menyebarkan salam merupakan syiar dari umat ini. Jadi kalau ada orang yang mau ucapin salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaupun kita tidak kenal sama dia, itu berarti menandakan orang ini ikhlas dalam beramal karena dia mau kejar pahalanya. Ataupun dia dia merendahkan tawadhu, ya bukan menghina tapi merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi SAW, tidak ada orang yang tawadhu karena Allah kecuali Allah akan tinggikan derajatnya gitu ya. Dan juga perlu kita ketahui ada hadis yang lain, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Walaupun secara muallak ya, muallak ini maksudnya tidak diberikan nomor urut ya. Tetapi ini disahihkan oleh Syekh Albani dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Thalathun man jama'ahunna faqad jama'al imanu." Ada 3 hal, siapa yang mengerjakannya maka dia telah menyempurnakan imannya ya. 3 perkara ini apabila seseorang melakukannya maka dia telah menyempurnakan imannya. Lalu disebutkan yang pertama, al-insafu min nafsik. Yaitu maksudnya ya, bagaimana seseorang berlaku adil terhadap dirinya sendiri. Dia memberikan haknya, kapan dia istirahat, kapan dia makan, kapan dia ibadah. Itu kesempurnaan iman di situ. Dia bisa memberikan hak masing-masing. Tidak lalai, tidak berlebihan. Bukan berarti orang semalam suntuk nggak tidur sehingga menyiksa dirinya karena mau sholat malam. Tidak juga seperti itu. Tidak juga lalai, tidur kebablasan sampai sama sekali tidak sholat malam misalnya. Orang muslim ada di antara keduanya. Itu di antara insaf namanya. Ini tanda-tanda keimanan. Kemudian yang kedua, wa badlus salami lil alam. Yaitu menyebarkan salam kepada seluruh orang. Ya. Al-alam maksudnya orang yang ada ditemui semua di muka bumi ini. Dari kalangan muslimin ya. Kita batasi salam kepada kaum muslimin. Nanti akan kita bahas tentang salam kepada non-muslim. Ya. Kemudian yang ketiga, wal infaqu minal iqtar. Ya, yang menyempurnakan iman yang ketiga setelah berlaku adil pada diri sendiri, menyebarkan salam dan juga yaitu berinfak ketika kondisi masih pas-pasan. Justru pada saat itu dia berinfak. Nah di saat itu menandakan kesempurnaan imannya. Orang yang suka mengucapkan salam ini dapat jaminan surga. Dapat jaminan surga. Hanya sering ucapin salam. Makanya dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi SAW, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan pernah masuk surga sampai syarat yang pertama kalian beriman dulu. Kemudian dikatakan, wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman kecuali kalian saling mencintai. Jadi syarat masuk surga, iman. Syarat beriman, saling mencintai. Lalu Nabi katakan, ya, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum absyus salam bainakum. Mau enggak saya tunjukkan kalian amalan yang kalau kalian kerjakan pasti kalian akan saling mencintai. Yaitu sebarkan salam di antara kalian. Jadi satu rentetan, satu paket. Tidak masuk surga kecuali beriman. Tidak bisa beriman kecuali saling mencintai. Untuk saling mencintai harus sebarkan salam. Terbiasa mengucapkan salam. Sekarang kita kalau lewatin tetangga misalnya dekat rumah, kita lewat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Kita ucapin sekali walaupun dia belum kenal kita. Mungkin kita tetangga baru atau belum kenal. Tapi salam ini sudah kayak ucapan perkenalan sebenarnya. Walaupun dia cuma mengatakan waalaikumsalam. Besok ibu lewat dan bapak lewat dia ucapin salam lagi. Itu lebih lebar senyumnya. Oh ini yang kemarin yang salam. Kalau kita mampir sebentar ngobrol cuma sebentar sudah nyambung. Hanya dengan dimulai dengan salam. Ya. Bahkan salam ini kita dianjurkan Bapak Ibu sekalian untuk mengucapkan salam buat diri sendiri. Dalam surah An-Nur Allah sebutkan itu. Sallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakah. Kalau kalian masuk ke dalam rumah, ucapin salam walaupun itu diri kalian sendiri. Sebagai salam yang penuh dari sisi Allah dan penuh dengan keberkahan. Dalam sebuah riwayat yang lain juga disebutkan, siapa yang mengucapkan salam pada saat mau masuk ke dalam rumahnya, dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat dirinya sendiri. Saya ibu dan bapak sekalian tinggal di rumah sendirian. Suami lagi nggak ada, anak-anak lagi nggak ada, kita masuk rumah sendirian. Buka pintu, kita ucapin salam. Kata Nabi SAW, maka syaitan di sekitar rumahnya akan berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat nginap untuk kalian malam ini. Ucapan salam menjadi tameng untuk syaitan masuk ke dalam rumah. Kemudian kalau orang itu kata Nabi SAW makan baca bismillah, maka syaitan di sekitar rumahnya akan berkata lagi pada teman-temannya, tidak ada nginap buat kalian dan tidak ada makan malam buat kalian. Ya.
Jadi nggak benar tuh ya biasa digambarkan di sinetron, setan bisa tembus tembok, apa segala macam itu nggak ada. Dalam Islam itu tidak ada. Ya. Jadi mereka tidak bisa buat apa-apa. Ucapin salam, Allah punya cara melindungi rumah tersebut. Ya. Apalagi kalau dalamnya ada zikir, ada baca Quran, majelis ilmu, oh itu lebih, setannya makan tidak betah di situ, gitu kan. Nah, begitu juga dengan makanan, dengan cukup baca Bismillah sudah cukup, syaitan tidak bisa mencuri makanan tersebut. Makanya dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, kalau makanan kalian jatuh, makanan itu bukan cair, kering, kerupuk, potongan daging, lantai kita bersih, pungut saja. Kata Nabi SAW, dan jangan biarkan sepotong pun buat syaitan. Diambil, dibersihkan, dimakan. Itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kadang-kadang ibu-ibu terlalu berlebihan. Jatuh sedikit bersih lantainya. Udah buang, kotor nak. Kotor dari mana? Apanya yang kotor? Kecuali jatuh maaf di tanah, tempat yang kotor memang mungkin. Atau cair nggak mungkin. Tapi kalau kerupuk, ada potongan buah, buahnya mungkin kering, ya, pisang jatuh sama kulitnya atau apa, nggak ada sesuatu yang harus dibuang. Ya, itu contohnya. Dan kata Nabi SAW, kalau kalian lupa baca Bismillah, maka bacalah Bismillahi awwalahu wa akhirah. Bismillah di awal dan akhirnya. Kalau dia ucapkan itu kata Nabi SAW, maka syaitan akan memuntahkan apa yang sudah dia curi dari makanan itu. Kalau kita lupa baca Bismillah itu syaitan ambil. Jangan dikasih syaitan makan. Makanya saya sarankan, buat diri saya perhatikan, dan buat istri sama anak saya pun saya bahasakan. Kalau mau makan rame-rame saya mengatakan, baca Bismillah. Karena anak-anak bilang, sudah, enggak, saya mau dengar. Karena saya di rumah saya minta dipanggil abati atau ayahku sayang, gitu, abati mau dengar. Baru mereka bilang Bismillah, ya oke. Jadi kita dengarkan diri kita sendiri. Karena kita pikir sudah baca Bismillah, padahal sebenarnya belum. Ucapin Bismillah, dengarin diri kita sendiri. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu dalam sebuah riwayat dikatakan, kalau minum satu cangkir air, itu bisa 10 kali baca Bismillah. 10 kali baca Alhamdulillah. Untuk mengejar pahala di minuman itu. Bismillah minum, dilepas Alhamdulillah. Diminum lagi Bismillah Alhamdulillah. Tidak buru-buru dihabiskan. Untuk menghubungkan antara memenuhi kebutuhan haus dia, sama juga dapat pahala. Susahnya apa gitu. Ya, itu contohnya. Kemudian juga yang perlu digarisbawahi adalah, ada adab-adab dalam mengucapkan salam ya. Seperti hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Bukhari Muslim, yusallimur ar-rakibu 'alal mashi. Hendaklah orang yang berkendaraan memberikan salam kepada orang yang berjalan. Bapak Ibu lagi naik mobil, naik motor, lewatin orang, kita yang di kendaraan, kita yang mengucapin salam kepada orang yang berdiri atau jalan. Wal mashi 'alal qa'id. Dan orang yang sedang jalan, ucapin salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir. Dan yang jumlahnya lebih sedikit kepada jumlah yang lebih banyak. Misalnya Bapak Ibu jalan 2 orang, ketemu sama teman-temannya atau ibu-ibu yang lain, misalnya 3 orang. Berarti yang 2 ucapin salam kepada 3. Begitu disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Bukhari yang lain ditambahkan, wa yusallimus saghiru 'alal kabir, dan yang lebih muda salam kepada yang lebih tua. Wal maru 'alal qa'id, orang yang lewat terhadap orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, dan orang yang sedikit ya kepada orang yang banyak. Ini termasuk adab yang harus diperhatikan, ya. Ibnu Battal berkata, dari Al-Muhallab disyariatkan ya, orang yang muda mengucapkan salam pada yang lebih tua karena kedudukan orang yang lebih tua dan orang lebih tua tersebut, dan memang lebih pantas dimuliakan, lebih tinggi lah. Orang yang muda ini diperintahkan untuk menghormati dan tawadhu di hadapan orang yang lebih tua. Tentu di sini orang tua juga menghormati yang lebih muda ya, karena ada hadis Nabi SAW, bukan golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Jadi yang lebih tua dimuliakan, yang lebih muda juga menyayangi yang lebih muda, yang muda menghormati dan memuliakan orang lebih tua menyayangi yang lebih muda. Nah itu adab-adab dalam syariat kita. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu lagi jalan berdua, lalu ada yang pisahkan, batu kah, pohon kah, mobil kah, motor kah, tiang kah, kita lagi jalan, maka disunnahkan saling mengucapkan salam. Ini lagi ngobrol berdua, jalan ke masjid, jalan ke rumah, terus dipisahin sesuatu, pohon, tiang tadi atau apa, terus ketemu lagi. Maka yang paling afdal yang memulai salam, tetap disuruh ucapin salam. Itu saking luar biasa salam ini disuruh hidupkan gitu ya, diulang-ulangi.
Ya, sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu kalau beliau sudah selesai sholat duha, sudah selesai zikirnya, sudah selesai semua, sambil nunggu waktu duhur, beliau sengaja keluar dari rumahnya ke ujung jalan, kembali lagi hanya ucapin salam. Cari pahala di salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai pulang, pergi dan pulang lagi. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adab Mufrad beliau, al-mashiyani idza ijtama'a fa'yuhuma bada'a bis-salami fahuwa afdal. Dua orang yang sedang jalan, kalau terpisah, ya, kemudian mereka bertemu lagi, yang paling afdal dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Yang memulai mengucapkan salam. Ya. Dan dalam hadis Bukhari yang lain, kalau dua orang muslim sedang jalan, kemudian dipisahkan oleh pohon atau batu, maka sebaiknya mereka mengucapkan salam. Tinggal masalah hukumnya, sebenarnya mengucapkan salam ini hukumnya sunnah ya, tapi menjawab wajib. Kalau misalnya Bapak Ibu sampai tidak ucapin salam pada orang, tidak berdosa. Tetapi kehilangan banyak keutamaan. Hadis-hadis tadi sudah kita sebutkan, dapat 30 pahala kalau kita lengkapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Nah itu, tapi menjawabnya wajib. Mengucapkan sunnah, memulainya, dan yang mendengarkan wajib. Kecuali kita sedang berjamaah, kayak misalnya kita rame-rame seperti ini, tiba-tiba ada satu jemaah telat, datang dia ucapin salam. Karena menjawabnya wajib. Tapi karena kita rame-rame, hukumnya jadi fardu kifayah namanya. Fardu kifayah itu tercukupkan kalau sudah ada yang jawab. Misalnya ada satu orang di antara kita jawab, ibu yang baru datang misalnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup, kita yang lain gugur kewajibannya. Gitu kan? Walaupun tetap lebih afdal kita menjawab salam tersebut. Karena tadi mendapatkan keutamaan dalam salam tadi. Nah ini poin penting berhubungan dengan masalah salam tadi, ya, yang harus betul-betul kita perhatikan. Sekarang kita masuk ke bagian yang keduanya, masalah hukum mengucapkan salam kepada orang-orang non-muslim, ya. Nah ini memang ada bahasan khusus para ulama berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya tadi hadis yang baru kita baca di buku kita, ya, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam, jangan kalian mendahului mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani, ya. Kalau Yahudi dan Nasrani saja ahli kitab itu berarti mereka pernah terima kitab dari langit ya. Orang-orang Yahudi mengikuti kitab Tauratnya Nabi Musa dan Zaburnya Nabi Daud. Orang-orang Nasrani mengikuti Injilnya Nabi Isa. Maka dikenal dengan ahli kitab ya. Dan mereka juga mengikuti Nabi utusan Allah. Cuma sayangnya orang Yahudi mencukupkan sampai Nabi Musa. Mereka nggak mau beriman pada Nabi Isa. Makanya orang Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Karena mereka tidak sempurnakan keimanan mereka dengan Nabi Isa. Nah, pengikut orang-orang Nabi Isa, pengikut Nabi Isa dikenal dengan Nasara atau pendukungnya beliau, gitu kan? Dan mereka mengimani Nabi Isa. Cuma sayangnya mereka tidak melengkapkan dengan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kita orang-orang Muslim menganggap mereka dalam kondisi kafir karena tidak menyempurnakan keimanan mereka. Nah, ini disilakan dengan Yahudi dan Nasrani. Kalau mereka saja ahli kitab, mereka mengenal Allah, mereka tahu ada kitab turun pada Nabi dan mereka tahu ada Nabi yang pernah Allah utus, cuma mereka tidak mau sempurnakan dengan Nabi Muhammad, tidak boleh ucapin salam, berarti lebih pantas orang-orang yang selain mereka, Hindu, Buddha, ateis, ini nggak ada kita ucapin salam pada mereka, ya. Itu berhubungan dengan makna hadis ini. An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama Syafi'iyah mengatakan di dalam kitab Al-Adhkar beliau jilid 1 halaman 323. Yang berbunyi qala ba'du ashabina yukrah ibtida'uhum bis-salam wala yuhram. Berkata sebagian sahabat kami, maksudnya dalam mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwasanya makruh memulai salam kepada ahli kitab dan tidak haram hukumnya. Ini kata sebagian ulama-ulama Syafi'iyah. Namun Imam Nawawi menanggapi perkataan ini sambil mengatakan wa hadza dhaif, tapi sayangnya ini sangat lemah. Ya, lianna nahid lit tahrim fas-shawabu tahrimu ibtida'ihim. Karena larangan yang datang dalam hadis adalah larangan yang mengandung keharaman, maka tidak boleh memulai salam pada mereka. Dan ini yang dipegangi juga oleh jumhur ulama tentang masalah tidak bolehnya memulai mengucapkan salam kepada ahli kitab. Ini yang kita bahasakan salam ini doa ya. Assalamualaikum tadi ya warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Ini nggak masuk di dalamnya
Kalau misalnya dalam keadaan darurat kayak kita mengatakan misalnya kalau orang Arab itu ahlan wa sahlan, selamat ketemu, udah kita mungkin ketemu, apa kabar Bu? Misalnya kita langsung masuk, apa kabar gitu ya. Atau kita mendoakan semoga dapat hidayah, semoga sehat selalu, itu tidak ada masalah. Yang dibahas ini adalah salamnya. Karena kita ini terkenal dengan salam kita. Umat Islam itu salam ya. Tadi kita sudah sebutkan dalil panjang lebar, salam itu kayak bagian dari kehidupan kita, harus kita hidupkan. Di rumah, buat diri sendiri, buat keluarga kita, buat orang lain, salam semuanya, di mana-mana. Maka itu sudah seperti itu. Ya. Dan saya pernah ada cuplikan beberapa anak muda di Amerika, pada saat selesai kejadian 11 September umat Islam dituduh sebagai teroris segala macam. Ini mereka beragama Nasrani. Dan mereka sengaja datang, mereka buat cuplikan, lalu mereka membela. Mereka bilang, bagaimana bisa umat Islam yang dituduh sebagai teroris, sementara mereka sendiri setiap hari sebarin salam. Salam itu baru mereka terjemahkan. Salam itu kesejahteraan buat kamu, keselamatan. Bagaimana caranya orang yang begini agamanya dianggap mereka akan membuat kerusakan. Nah seperti itulah. Ya, mereka sendiri menyadari kalau sebenarnya umat Islam tidak akan membuat kerusakan. Bahkan di medan perang pun kita tidak pernah melakukan masalah-masalah. Ya, kata Nabi SAW, Allah mencatatkan kalian harus berbuat baik dalam segala hal. Kalau kalian harus membunuh-bunuh dengan cara yang santun. Kalau harus sembelih-sembelih dengan cara yang santun. Tajamkan pisau kalian, tenangkan sembelihan kalian. Kalau musuh pun di medan perang kita sudah tusuk mati, nggak boleh lagi kita mutilasi, nggak boleh bakar dan segala macam hal. Jadi begitu luar biasa Islam datang mengajarkan kepada kita. Ya. Disebutkan dalam buku Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, ini diterbitkan di Kuwait ya. Kayak semacam buku fatwa-fatwa ulama. Isinya begini, wa idza kanat hunaka hajatun da'iyatun ila bad'il kafir bitahiyyah. Kalau seandainya ada satu hajat yang mendorong seorang muslim harus mengucapkan menegur sapa pertama, memulai tegur sapa kepada orang kafir, fala haraj fiha hina idzin. Di saat itu tidak masalah, wal takun bi ghairi salam, tapi bukan dengan mengucapkan salam. Bukan kita setahu ini Katolik kita bilang Assalamualaikum, itu nggak boleh ya. Tapi yang lain, ucapan lain, kama lau qala lahu, seperti kalau dia ucapkan pada orang non muslim itu ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan maksudnya seperti kita bilang selamat datang gitu kan, kalau datang ke rumah kita itu boleh. Au kaifa haluk wa nahwa dzalik, atau apa kabar Anda, atau yang serupa dengan itu. Misal ya. Lianna tahiyyat hina idzin li ajli haja la li ta'dhimihi. Karena pada saat itu karena ada hajat dan bukan karena mengagungkan ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwasanya tegur sapa tidak ada masalah. Salamnya yang sedang dibahas ya. Salam saja, khusus salamnya yang tidak dibolehkan. Kemudian Ibnu Qayyim juga menukil mengatakan wa qala ta'ifa ay minal ulama. Maksudnya sebagian kelompok dari ulama mengatakan yajuzul ibtida'u li maslahati rajihah. Boleh saja mendahulukan salam karena ada maslahat yang lebih besar. Min hajatin takunu ilai. Ya. Misalnya ia membutuhkannya. Au khauf min adzahu. Atau takut nanti dari gangguannya. Au li qarabati bainahuma. Atau karena hubungan kerabat. Au disababin yaqtada dzalika. Atau memang ada sebab lain yang menuntut itu semuanya. Namun tetap saja hukum dasarnya yaitu dikatakan tidak dianjurkan untuk mengucapkan atau memulai salam. Tegur sapa langsung saja, apa kabar, baik, gitu-gitu aja. Jadi nggak usah ada salam yang kita mulai, gitu kan. Kemudian juga Ibnu Hajar mengatakan jawadus salam alal muslimin idza kana ma'ahum kuffar wa yanmihi naidin bis salamil muslimin. Kalau seandainya seorang muslim masuk ke satu komunitas, di situ ada muslim sama ada orang non muslim, maka boleh dia ucapin salam. Niatnya mengucapkan salam untuk kaum muslimin, bukan untuk orang non muslim, gitu ya. Nah ini dibolehkan, ini sebagaimana dinukil dalam Fathul Bari dari buku Syarah Sahih Bukhari gitu ya. Jadi ini masih dibolehkan. Tetapi kalau kita memulainya maka jangan ya. Sekarang bagaimana pertanyaan selanjutnya? Kalau seandainya non-muslimnya yang memulai mengucapkan salam kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya ibu masuk ke satu toko, punyanya orang non-muslim, kan kita bisa gitu ya. Mungkin beli pecah belah, mungkin beli buah. Ibu dikenal sama pemiliknya. Dia lihat ibu berjilbab, Assalamualaikum Bu, misalnya. Orang non-muslim ucapin. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah berhubungan dengan masalah ini. Beliau merincikan mengatakan dari ucapan Assalamualaikum ada dua hal dulu harus diperhatikan.
Yaitu pengucapan, kita lihat kalau orang-orang non-muslim itu mengucapkan salam kepada kita dengan niat mencelakakan kita. Contohnya begini, pernah terjadi di masa Nabi SAW dalam riwayat sahih, ada beberapa pendeta Yahudi lewat di hadapan Nabi nih ya. Nabi lagi sama Aisyah, kemudian mereka menghapus lam. Mereka bukan bilang assalam, mereka bilang assam. Kan tulisannya alif, lam, sin, lam alif ya. Baru mim, assalam gitu ya. Dia hapus alifnya atau lamnya, dia cuma assam. Assalam artinya kesejahteraan. Kalau assam artinya kematian. Jadi orang-orang Yahudi ini, mereka pikir Nabi nggak dengar. Lalu mereka bilang, Assalamualaikum. Gitu. Aisyah dengar. Aisyah tahu ini perkataan mereka. Nabi juga sebenarnya dengar. Lalu Nabi bilang, Wa'alaikum. Tahu artinya apa wa'alaikum? Dan untuk kalian juga. Kan gitu. Kan kalau kita bilang, kalau orang bilang Assalamualaikum, semoga keselamatan berkalian. Kita bilang kan Wa'alaikumussalam dan untuk kalian juga. Kan gitu. Jadi kalau dia doakan keburukan, Assalamualaikum, semoga kematian buat kalian. Kita bilang Wa'alaikum, ya untuk kalian juga. Seperti itu ya. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah anda dengar? Karena Aisyah langsung marah mengatakan, semoga asam buat kalian, kematian buat kalian, hai orang Yahudi. Lalu Nabi SAW mengatakan, tenang wahai Aisyah, tenang saja. Gak usah emosional gitu. Lalu kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah anda dengar apa yang mereka ucapkan? Mereka bilang asam. Maka kata Nabi SAW, tidakkah kau dengar jawabanku? Aku sudah jawab. Ingatlah, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Doa kita kepada Allah untuk mereka diterima. Mereka bilang kematian buat orang Muslim tidak diterima sama Allah. Tapi kalau kita bilang untuk mereka itu bisa diterima. Nah itu kalau misalnya mereka niatnya mendoakan keburukan atau olok-olok. Ya. Misalnya ibu lagi lewat, dia tahu nih orang, misalnya ibu ada di satu negara, kita minoritas Muslim, misal ibu lewat, atau mungkin di daerah Islam tapi ibu lewat di depannya orang-orang mabuk, anak-anak muda lagi mabuk pinggir jalan, mereka ucapin salam untuk olok-olok, Assalamualaikum gitu-gitu untuk godain, ibu pakai jilbab nih ahli surga lewat, apalah gitu, contoh, ibu nggak usah salam, nggak usah dijawab gitu, cukup mengatakan waalaikum bisa juga gitu kan, karena memang mereka bukan niatnya untuk salam, kan gitu. Mereka untuk keburukan nih. Maka kita bisa cukup menjawab wa'alaikum. Nah kalau mereka mengucapkan pakai lam lengkap. Assalamualaikum. Memang niatnya karena memuliakan salamnya umat Islam. Assalamualaikum. Dia non-muslim ucapin. Karena dia berada di mayoritas muslim begini. Dia ucapin. Kita bilang wa'alaikumussalam. Boleh ada salamnya. Wa'alaikumussalam. Bisa wa'alaikum saja, bisa wa'alaikumussalam. Ya. Jadi semoga juga keselamatan buat kalian. Salah satu maknanya keselamatan adalah kalian selamat dari kekufuran itu. Seakan-akan kita doakan mereka. Nah ini bagian daripada hal yang harus digarisbawahi. Dan ini tidak boleh sembarangan ya. Karena berhubungan dengan hukum tersendiri. Nah ini mungkin karena kedekatan ibu-ibu sama partner bisnisnya, ya, penjual kain lah, penjual makanan lah, apalah, butik atau apa gitu ya. Mungkin tempat-tempat yang biasa ibu datang, itu yang punya non muslim karena ibu dirasa pelanggan dia. Assalamualaikum gitu-gitu ya. Nah, itu kalau ibu memang tahu dia tulus, ya waalaikumsalam kita bilang. Tapi sampai itu aja, nggak boleh ada warahmatullah, nggak boleh ada wabarakatuh. Ini khusus untuk umat Islam saja. Kita minta agar dia bilang Assalamualaikum, semoga keselamatan bagi kalian. Kita juga bilang semoga kalian juga selamat. Kita doakan begitu. Maksudnya mereka selamat dari kekufuran. Nah seperti itulah. Tapi ingat kalau cuma olok-olok saja, apalagi maknanya dia ubah ini, jangan dijawab kecuali wa'alaikum saja. Kecuali wa'alaikum saja. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaAllah berhubungan dengan masalah salam tadi. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.